Halo viewers, selamat datang kembali di Madam Mrs. Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Kali ini aku akan membawakan bacaan khusus kalian yang berzodiak Pisces untuk di bulan Juni 2021. Oke, viewers, ingin aku ingatkan kembali bahwa semua ini sudah aku shuffle untuk menghemat waktu kalian. Dan ingat juga bahwa ini merupakan general reading, jadi untuk energi kolektifnya pun universal. So, bisa resonate dengan kalian dan juga bisa tidak. Semisalkan pun resonate, saya pun ingin menyarankan lebih bijak lagi dalam menyikapi semua readingan aku, karena tentunya yang menentukan kehidupan itu merupakan kalian sendiri. Dan tentunya jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk meminta bantuan serta untuk guidance-nya dalam kehidupan kalian. Oke, nah bagi kalian yang merasa ini tidak resonate sama sekali dengan kalian, feel free to contact me anytime. Nomorku sudah tertera di bawah description box channel ini untuk kalian melakukan private reading dengan saya. Nah, sebelum aku memulai, jangan lupa ya para viewers yang baru saja tune in di channelku, jangan lupa untuk subscribe. See you all soon. Bye. Hai Pisces, apa kabar? Aku di sini udah menyiapkan 4 pal. Pal pertama dan pal kedua ini untuk mendeskripsikan kondisi keuangan dan juga pekerjaannya kalian. Dan pal ketiga dan pal keempat ini untuk perihal percintaannya kalian. Pal ketiga ini untuk kondisi singles Pisces. Pal keempat ini untuk kondisi kalian Pisces yang sudah bercouples. Dan di sebelah kananku ini merupakan bottom of the deck kalian for each of the subjects. Oke, nah di sebelah kiriku ini merupakan pesan-pesan tambahan. Sebenarnya it's more like oracle cards reading, tapi ini lebih untuk kepesan alam semesta saja sih ya. Oke, kita akan mulai dengan pal 1 dulu. Alright, dan mungkin aku akan membuka untuk pal ketiga juga, karena terkadang pal pertama sama pal kedua itu resonance. Maksudnya itu dalam artian berkesinambungan ya, karena biasa keuangan itu kan gak jauh-jauh dari usaha sama pekerjaan. Alright, untuk kondisi keuangannya kalian ya, para Pisces di bulan Juni 2021 ini, well, sebenarnya kalau dibilang tercukupi, amat sangat tercukupi ya, karena di sini adanya The Temperance, Ten of Cups. Ini sih lebih mendeskripsikan bahwa sebenarnya keuangannya kalian itu lumayan cukup stabil sebenarnya. Tapi di bulan Juni, di sisa bulan Juni 2021 ini rasanya memang kalian harus bersabar ya, karena kemungkinan besar akan ada suatu keuangan yang tidak terduga yang kalian harus spending gitu. Dan ini memang lumayan cukup besar, karena mungkin ini ada sangkut pautnya juga dengan keuangan, maksudnya dengan pengeluaran keuangan untuk khusus keluarga ya. Saya lebih melihatnya sih seperti itu. Memang di sini kalian merasa kayak kalian tuh sudah sering menabung, kalian tuh sudah sering menyisihkan uang kalian gitu ya, jadi para kalian, tapi merasa kayak kok kayaknya segala sesuatunya itu tidak pernah mencukupi gitu. Tidak, maksudnya dari apa yang kalian tabungkan itu tuh tidak pernah bertambah gitu. Padahal kalian sebenarnya udah amat sangat disiplin di sini ya, karena ada King of Swords ya di sini ya. Saya melihat kalau dari segi keuangan di sini merupakan kondisi keuangan yang lumayan cukup terplanning dengan baik sebenarnya di sini ya. Karena King of Swords sendiri kan ini tipe-tipe yang memang disiplin banget, dan ibarat kata dia benar-benar nggak bisa di negotiate lah untuk urusan prinsipnya. So
Dalam artian memang di bulan Juni ini berhati-hatilah dalam pengeluaran kalian juga, karena adanya Eight of Swords. Saya nggak tahu ini nanti kondisinya tuh seperti apa. Memang lebih enaknya sih kalau kalian melakukan private reading dengan aku ya, jadi bisa ketahuan nih apa sih sebenarnya di bulan Juni ini, kenapa sampai ada Eight of Swords. Padahal sebenarnya kalau dibilang keuangannya kalian baik banget. Ten of Cups, Temperance, ini udah benar stabil. Everything is balanced di sini kalau yang aku lihat ya. Hanya saja memang nanti ada dadakan, ada suatu pengeluaran dadakan yang nanti akan sedikit membuat kalian jadi kayak harus keluarin lagi, harus nabung lagi dari awal. Nah ini yang membuat kalian jadi kayak agak sedikit yaudah deh, pasrah aja deh gitu. Tapi sebenarnya jangan kayak gitu juga, karena kan gini loh, kalian itu kan mengeluarkan pengeluaran ini sebenarnya untuk membantu orang. Jadi kalau misalkan memang sudah waktunya kalian untuk bersedekah, ya sudah, diikhlaskan saja gitu loh. Jangan terlalu terpaku dengan ya uang aku menipis deh. Ya kalau kayak gitu kalian tidak ikhlas sama sekali dong, artinya gitu. Kalau yang aku lihat dari segi keuangan ini gini, Pisces di bulan Juni ini memang kalian ada taken kontrak ya sebenarnya di sini. Akan ada suatu offering baru dari pekerjaannya kalian, karena aku ngeliat ada Two of Cups, ada Page of Swords, sama ada Three of Wands juga di sini. Tapi in between dalam perjalanan offeringnya kalian ini memang saya lihatnya akan ada suatu pemutusan secara mendadak. Karena kenapa di sini nih di di bottom of the decknya kalian itu ada the Tower. The Tower itu menandakan suatu pemutusan atau suatu kondisi yang tiba-tiba kalian mau nggak mau harus menerima itu dengan lapang dada. The Tower ini bisa jadi mungkin ada beberapa Pisces dari kalian yang baru saja kandas dari pekerjaannya, tapi saya hanya bisa bilang nanti di bulan Juni ini kemungkinan besar akan ada yang mengajak kalian untuk bekerja sama ya. Dan ini cukup lumayan for a long term, benar-benar a long term. Dan juga SOP-nya, SOP perjanjiannya itu lumayan cukup menjanjikan di sini. Memang kalian sempat dipres dan juga shock ya, karena aku ngeliat ada Ten of Swords di sini, karena kalian tidak menyangka bahwa selama dedikasi yang sudah kalian kerahkan pada tempat pekerjaannya kalian yang dulu, ataupun dalam pekerjaan proyeknya kalian gitu ya, kalian udah benar-benar all out juga sih. Karena saya ngeliat ada Two of Cups di sini sama Page of Swords. Di situ kalian benar-benar sudah memberikan hal yang terbaik sebenarnya, tapi entah kenapa di tengah-tengah perjalanan seakan-akan kayak langsung aja gitu tiba-tiba harus berubah haluan. Dan ini benar-benar yang ketemu The Tower tuh kayak sesuatu yang dadakan banget pemutusannya gitu. Tapi jangan khawatir, insya Allah di bulan Juni akan ada suatu perjanjian kontrak kerjaan lagi, dan mungkin ada yang datang ke kamu untuk membuat sebuah kolaborasi atau kerjasama yang baru di sini. Dan ini lebih menjanjikan sih sebenarnya ya. Oke, kita akan pindah untuk ke PAL 3 dan PAL 4 untuk kondisi percintaannya kalian. Ouch. Oke, Pisces. Baiklah. Rasanya banyak sekali ya zodiak yang dalam kondisi naik turun ya, on and off di sini. Kalau yang saya lihat, aku mau coba bottom of the deck-nya kali. Oke, baiklah. So, PAL ketiga ini khusus kalian yang singles, untuk para Aquarius. Pisces, sorry, aku masih ke bawah sama Aquarius. Pisces di bulan Juni 2021. Kita ada The Hangman, kita ada Nine of Pentacles, ada The Lovers juga, ada Three of Swords juga, ada Page of Swords pula.
ya, dan bottom of the decknya kalian ini adalah Nine of Cups. Oke, jadi untuk kalian yang para singles di luar sana, khususnya untuk para Pisces nih ya, di bulan Juni 2021, kalian ini sebenarnya sudah menyelesaikan tahap healing. Mungkin ada beberapa dari kalian yang memang baru saja melalui sebuah perubahan ya, dalam arti ini kalian baru aja putus dari partnernya kalian. Namun di sini di bulan Juni terutama ini saya melihat rasanya akan ada orang baru yang mendekat, atau memang sebenarnya dia orangnya tuh kayak teman kamu, tapi dia punya feeling sama kamu. Cuman entah gimana, aku nggak ngerti. Ini antara kalau nggak kamu atau orang ini yang mau mendekat, rasanya kayak apa ya, kayak udah dibuat kecewa dulu nih sama kamu, atau dianya udah ngebuat kecewa kamu duluan. Itu kalian ada pendekatan ini, kalian ada pendekatan. Tapi saya lihat adanya Three of Swords sama Page of Swords ini kayak bertolak belakang banget. Jadi bisa dibilang ini kisahnya tuh kayak bertepuk sebelah tangan gitu. Page of Swords ketemu sama Three of Swords. Ini pedang ketemu sama pedang, lumayan cukup sengit ya kondisinya. Jadi kemungkinan besar mungkin kamu di sini yang bisa defensif atau dianya yang defensif. Lalu ego dan gengsinya kalian tuh masih tinggi banget ya, yang saya lihat, makanya jadi nggak ketemu nih. Gitu. Three of Swords ini kan menggambarkan sebuah kekecewaan ya. Kalau di sini aku lihat tidak ada pengkhianatan, tidak. In my vision mungkin kemungkinan besar kalian tidak ketemu saja. Antara prinsip, visi, dan misinya ini nggak ketemu. Makanya that's why akhirnya kalian decide, that's it. Kayaknya aku decide untuk menjadi diriku sendiri dulu. Decide untuk single lagi untuk sementara waktu ini di bulan Juni. Memang ini ada kaitannya dengan The Lovers. The Lovers itu maksudnya kayak kalian akan sempat ketemu dengan orang baru. Mungkin kemungkinan besar PDKT dulu, tapi nggak jadi gitu. Karena pada akhirnya di ujung-ujung, oh ternyata dia nggak cocok sama aku. But no worries, yang namanya relationship itu kan tidak bisa dipaksakan ya, karena itu kan berhubungan sama hati. Dan memang kalian harus benar-benar memilah gitu ya. Kalian benar-benar harus berpikir secara logika juga gitu loh. Jangan karena kamu merasa takut akan kesendirian, kamu akan yang kayak mungkin ya beberapa dari kalian Pisces merasa takut sendiri. Jangan kayak gitu, karena yang namanya kalau in relationship itu tuh benar-benar harus totalitas gitu. Kecuali kalau kamu memiliki sebuah agenda yang lain, oke lah, itu udah saya kerahkan sendiri kepada kalian maunya kayak gimana. Cuman untuk di bulan Juni ini para singles masih tetap stay singles, karena di bottom of the deck-nya itu Nine of Cups. Tapi memang kalian tuh akan tetap diberikan suatu kebahagiaan ya, meskipun memang itu cuma sebentar, so-so lah gitu. Kalau aku lihat untuk yang para couples di bulan Juni ini, khususnya untuk kalian para Pisces, kemungkinan besar beberapa dari kalian Pisces ya akan menuju ke perjalanan mengakhiri hubungannya kalian. Karena saya lihat adanya the death, ini artinya suatu pemutusan. Pemutusannya pun juga benar pemutusan ending gitu. Ending tapi nanti akan ada permulaan baru yang lebih baik lagi sebenarnya. Karena di sini kalau yang saya lihat memang ada banyak sekali perihal internal yang udah lumayan cukup pelik ya. Saya ngeliatnya ada Seven of Wands, kalian sering banget yang namanya di sebenarnya sih kalau Seven of Wands tuh lebih kayak kalian tuh sering banget disalah-salahin, tapi kalian tetap defensif gitu loh. Kalian tetap stay on your ground karena memang kalian mempertahankan, sebenarnya sempat mempertahankan juga, tapi akhirnya kalian lepas karena kalian sudah mempertimbangkan semuanya dengan matang, dan pada akhirnya menurut kalian okay, this is not worth it of my time banget. Akhirnya kalian in tune sama diri kalian sendiri dan akhirnya memutuskan okay, that's enough, sudah selesai itu. Either ini kamu yang memutuskan atau nanti si partnermu yang akan memutuskan. Karena gini, saya lihat ada Judgment,
ya, akan ada suatu pembukaan suatu kebenaran. Di sini aku nggak tahu apakah salah satu dari kalian, bisa kamu, bisa juga dia, yang ada melakukan hal yang tidak mengenakan selama kalian berada dalam relationship ini. Akhirnya kalian capek, makanya kalian langsung dalam posisi bukan menutup diri sih, tapi lebih kayak okay, that's enough, kayaknya saya udah melepaskan aja, saya udah ingin melepaskan semuanya saja dan menyerahkan semuanya kepada Sang Maha Kuasa, biarkanlah beliaulah yang mengatur semuanya, seperti itu. Tapi saya cukup terkesan ya dengan kondisi kalian yang couples ini, karena meskipun kalian mengalami begitu banyak rintangan dalam relationship kalian benar-benar ini loh, memulai lagi, memiliki sebuah motivasi yang begitu besar, perencanaan yang begitu besar untuk menghadapi semua situasi ini dengan baik dan juga dengan bijak. Di sini kan adanya Three of Wands di bottom of the deck ya kalian. I'm hoping for the best ya untuk kalian Pisces di bulan Juni 2021 ini, baik untuk keuangan, pekerjaan, maupun untuk dari ruang lingkup dan juga relationship-nya kalian. Well, memang sih dari semua pembacaan zodiak yang saya bacakan, memang literally rata-rata most of the zodiacs itu memang lagi bermasalah dalam relationships-nya. So, yeah, anyways. Oke, kita lihat for your last message dari alam semesta. Lala. Ada give love, ada gratitude and thanks, sama ada earth magic di sini. Oke, sama ya sama Aquarius sebenarnya. Diminta untuk membumi, diminta untuk merasa bersyukur. Lebih seperti kayak love yourself first before you love others. Di sini message-nya sebenarnya. Mencintailah dirimu sendiri, lebih mengasihilah dirimu sendiri sebelum kamu mengasihi orang lain. Itu penting. Karena kalau misalkan kita tidak ada rasa cinta itu, rasa kasih tersebut ya untuk diri kita sendiri, kita tidak akan mungkin bisa mencintai orang lain sepenuh hati. Pesannya seperti itu. So, remember always, Pisces, jangan pernah lupa ya untuk selalu membumi. Di sini membumi dalam artian bagi kalian Pisces yang mungkin ada beberapa dari kalian yang melakukan prosesi law of attraction, keep up with the good works aja, selalu melakukan afirmasi yang baik, yang positif, sehingga outcome-nya pun akan terus positif buat kalian. Okay? So, I think that's all from me untuk bulan Juni ini. Dan memang kesannya agak ringkas ya, tapi memang inilah pesan-pesan yang sudah saya dapatkan dari para kartu-kartuku yang tercinta ini. Thank you so much for tuning in, Pisces, dan juga para viewers lainnya yang sudah tune in. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, comment, dan hit the button channel agar kalian selalu mendapatkan updates video dari kami terus. Thank you so much guys. I'll be seeing you next month. Bye!